Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal P3K perawat. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Seorang perempuan usia 18 tahun masuk ke rumah sakit dengan fraktur basis kranialis. Pemeriksaan fisik ditemukan cairan merah keluar dari telinga, ada cairan jernih keluar dari lubang hidung. Hasil pengkajian, tensi 90/60, napas 20, nadi 100 kali per menit. Apakah evaluasi pada pasien tersebut untuk mengetahui cairan cerebrospinal yang keluar? A. Cairan jernih dan tes kandungan glukosa negatif. B. Cairan bercampur darah dengan pH 7. C. Cairan bergumpal pada pembalut luka dengan pH 7. D. Cairan yang tidak menyatu dengan tes kandungan glukosa positif. E. Cairan bercampur darah dengan hasil tes kandungan gula positif. Nah, terjadinya keluaran cairan cerebrospinal dari hidung atau telinga merupakan tanda fraktur basis kranii. Cairan cerebrospinal ini dapat dibedakan dari bentuk cairan tubuh lain karena ia akan terpisah menjadi substansi berwarna kemerahan kekuningan dengan batas tegas pada balutan luka yang disebut sebagai halocyte. Cairan ini juga secara positif memiliki kandungan gula. Jadi jawaban yang paling benar ini adalah yang D, cairan yang tidak menyatu dengan tes kandungan gula positif. Nomor 2. Seorang laki-laki berusia 27 tahun dengan diagnosa span fraktur diberikan terapi 1000 ml dextrose 5% dalam natrium klorida 0,9% tergantung pada jam 15. Perawat melakukan observasi pada jam 15.45 mendapatkan pasien mengeluh sakit kepala dan dada berdebar, dispneik, mengalami juga menggigil dan khawatir dengan denyut nadi meningkat. Kantong intravena atau IV tersisa 400 ml. Apakah tindakan yang dilakukan pertama kali oleh perawat? A. Memperlambat infus IV. B. Mendudukkan pasien di tempat tidur. C. Melepaskan kateter IV. D. Memanggil penyedia layanan kesehatan. E. Menghentikan infus IV. Nah, gejala pasien sesuai beban sirkulasi yang meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mencatat bahwa 600 ml itu telah habis dalam waktu 45 menit dari jam 15 sampai 15.45 ya, sisanya 400 ml dari 1000. Jadi dalam waktu 45 menit dia habis 600 ml. Tindakan perawat adalah yaitu memperlambat infusan IV. Tindakan lain mungkin mengikuti rangkaian aliran. Perawat dapat mengangkat tempat tidur bagian kepala untuk membantu pernapasan pasien jika perlu. Perawat juga memberitahu penyedia layanan bahwa perawat juga dapat memberitahu penyedia layanan. Kateter IV ini ya tidak dilepas, mungkin diperlukan dalam pengelolaan pemberian obat untuk mengatasi komplikasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah memperlambat infus IV. Seorang pasien yang telah mendapat radioterapi untuk kanker kandung kemih yang dideritanya menyampaikan kepada perawat bahwa ia merasa seperti berkemih melalui vagina. Apakah kondisi yang dialami pasien tersebut? A. Ruptur kandung kemih. B. Terjadinya bentukan fistula vesikovaginal. C. Stres berat karena terdiagnosis kanker. D. Gangguan sensasi perineal sebagai efek samping radioterapi perdarahan. Atau E. Perlukaan kandung kemih. Ya, kalau perlukaan mungkin ada darah ya. Kalau stres tidak akan
mungkin merasa seperti berkemih melalui vagina? Yang paling tepat jawabannya adalah terjadinya bentukan fistula vesikovaginal, ya. Nomor 3. Perawat memeriksa hasil laboratorium untuk kadar serum digoxin yang diresepkan untuk pasien pada hari sebelumnya dan mencatat hasilnya adalah 2,4. Apakah tindakan perawat yang harus dilakukan segera? A. Memonitor denyut nadi pasien. B. Memberitahu penyedia layanan kesehatan. C. Mencatat nilai normal pada lembar catatan pasien. Mengelola dosis obat berikutnya sesuai jadwal. Atau mendokumentasikan hasil temuan. Jawabannya apa? Tentang terapi normal untuk digoxin adalah 0,5 sampai 2 mg per mililiter. Jadi 2,4 ini melebihi kisaran terapeutik dan menunjukkan toksisitas. Perawat harus memberitahu penyedia layanan kesehatan tentang dosis lanjut digoxin. Pilihan yang mengindikasikan nilai normal pada lembaran catatan pasien adalah salah karena nilai yang ada itu tidak normal. Ya, ini harusnya tidak normal. Kemudian dosis berikutnya sebaiknya tidak diberikan karena tingkat serum digoxin melebihi kisaran terapeutik. Nah, ini juga sebaiknya tidak diberikan. Pemeriksaan denyut nadi pasien terbatas dalam situasi ini, tergantung pada waktu akhir saat pengkajian. Status pengkajian pasien saat ini lebih berguna. Ya, didokumentasikan tergantung dari waktu akhir saat pengkajian, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang pertama adalah memberitahu penyedia layanan kesehatan. Seorang perawat sedang mendampingi penyusunan rencana perawatan pasien dengan diagnosa imunodefisiensi. Apakah tindakan prioritas dalam rencana asuhan keperawatan? A. Mencegah penularan infeksi kepada pasien. B. Memberikan dukungan emosional untuk menurunkan ketakutan. C. Mendukung diskusi tentang perubahan gaya hidup. D. Mengkaji faktor yang menyebabkan imunodefisiensi. E. Memperhatikan tanda-tanda vital. Jawaban yang tepat adalah tindakan prioritas rencana asuhan adalah pencegahan penularan infeksi kepada pasien. Lanjut, seorang pasien usia 18 tahun dirawat di Teratai dengan diagnosa cedera otak sedang. Pasien mengeluh kepalanya terasa nyeri, mual, pandangan kabur. Pemeriksaan tanda vital tidak normal. Apakah hasil pemeriksaan tanda vital yang menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial pada pasien tersebut? A. Peningkatan suhu tubuh, kecepatan nadi dan irama nafas, dan penurunan tekanan darah. B. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi dan irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. C. Penurunan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, peningkatan kecepatan irama nafas, dan penurunan tekanan darah. D. Penurunan suhu tubuh, peningkatan kecepatan nadi, penurunan kecepatan napas, dan peningkatan tekanan darah. Atau E. Peningkatan suhu tubuh dan kecepatan nadi, penurunan kecepatan napas, dan penurunan tekanan darah. Apa? Perubahan tanda-tanda vital mungkin merupakan tanda lanjutan peningkatan tekanan intrakranial. Gejalanya meliputi peningkatan suhu tubuh dan peningkatan tekanan darah, peningkatan suhu tubuh, peningkatan suhu tubuh, ya, terus peningkatan tekanan darah. Terus apalagi penurunan kecepatan nadi dan irama napas.
Penurunan kecepatan nadi. Nah, ini lagi. Nah, yang ini udah yang betul ya, berarti peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi dan irama napas, dan peningkatan tekanan darah. Irama napas tidak teratur juga itu dapat terjadi. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Ya, tanda pita yang menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial adalah peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi dan irama napas, dan peningkatan tekanan darah. Seorang bayi laki-laki usia 1 bulan hasil pemeriksaan bayi dalam kondisi sehat untuk mendapatkan imunisasi BCG. Saudara segera menyiapkan vaksin yang dibutuhkan untuk bayi tersebut. Berapakah dosis yang diberikan pada pemberian imunisasi? A 1 cc, B 0,1 cc, C 0,5 cc, D 0,05 cc, atau E 0,01 cc. Jawaban yang paling tepat adalah 0,05 cc. Seorang laki-laki berusia 23 tahun diantar keluarga ke Poliklinik RS Jiwa. Hasil wawancara pasien dimarahi oleh dosennya karena beberapa kali terlambat dan setelah dosennya pergi, dia membanting buku catatannya. Pasien sering membanting barang-barang di rumah jika marah pada orang lain. Apakah mekanisme pertahanan ego pada kasus tersebut? Yaitu apa? Displacement. Ya, jawabannya yang E. Oke, sekian. Terima kasih soal-soal P3K Perawat yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjut lagi ya. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.